Fase yang keempat ini Barat yang memimpin dunia. Bani Rum, Rasul menyebutnya Bani Rum. Nah di saat inilah umat Islam akan ditekan, difitnah, diadu domba, bahkan dirampas. Bukan hanya darah yang dikuras habis, bukan hanya keringat dan bukan hanya sumber daya alam milik umat Islam yang dieksploitasi oleh orang bang Barat, tapi akidah umat Islam juga dikuras habis di fase ini. Sampai adanya Islam Nusantara muncul tuh. Wah, macam-macam. Gara-gara Islam Nusantara, sholat jadi ku bahasa Indonesia. Baca Quran ku lagam Jawa. Apalagi solawat Nusantara. Dan ini fase yang keempat. Dan jangan heran di fase inilah banyak munculnya orang-orang yang Rasulullah sebutkan ruwaibidah dan fuwaisiqah. Siapa ruwaibidah? Orang yang bodoh, nggak ngerti bagaimana memimpin umat. Mereka memimpin umat. Karakter mereka satu fasik kata Rasulullah. Kedua, mereka bodoh tentang kepemimpinan umat. Sehingga mereka bukannya memimpin malah menghancurkan umat mereka. Hatta yagdibunahum wa yagdibuhum, sampai rakyat membencinya dan dia membenci rakyatnya. Harusnya pemimpin dicintai rakyatnya, ini mah dibenci rakyatnya. Terjadi di mana? Di mana Kang? Di luar Nagreg ya? Bukan di Indonesia, di luar Nagreg. Nah fase yang keempat inilah, kata Rasulullah, fase yang terburuk bagi manusia tinggal di muka bumi. Kenapa demikian? Ya, karena di fase inilah iblis habis-habisan bersama Dajjal, all out menyesatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tinggal tersisa waktu singkat bagi mereka untuk menyesatkan manusia. Karena fase yang kelima, Dajjal mati, iblis tidak bisa melakukan apapun. Pertanyaannya, kapan berakhirnya Mulkan Jabariyah ini dan kapan dimulainya fase yang kelima? Nah, fase yang kelima kata Rasulullah adalah tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Artinya, kepemimpinan umat dunia akan dipegang kembali oleh umat Islam. Umat Islam akan memimpin kembali dunia ini. Islam akan kembali menjadi warna kehidupan seluruh dunia. Sampai Rasul mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pergi malam dan siang sampai Islam zahir, sehingga tidak ada satupun rumah yang pintunya tidak diketuk oleh Islam, baik di kota ataupun di kampung. Imma fi qaryah atau fi madinah, semua pintunya akan diketuk oleh Islam. Nah, itu kata Rasulullah. Nah, itu di fase yang kelima. Kapan itu terjadi? Nah, Rasulullah SAW tidak menyebutkan angkanya, hanya Rasulullah memberikan kisi-kisi sama kita. Apa kisi-kisinya? Nah, kisi-kisinya adalah di dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Dawud radhiyallahu an. Saya temukan di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya hafizahullah. Beliau juga menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi di dalam kitabnya Nihayatul Alam, atau juga di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, pada masa yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan, Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujadidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan membuat agama ini diperbaharui, akan memperbarui agamanya. Artinya di saat itu terjadi, Islam akan bersih semuanya. Enggak ada yang namanya madhab-madhab yang perbedaan, enggak ada. Islam satu saat itu. Saat itulah kita akan tahu, oh ini Islamnya sesungguhnya. Tidak ada firqah saat itu. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Yang ketiga, dunia akan damai sejahtera. Karena beliau dikatakan pemimpinnya ini, khalifahnya ini, yamalul ardo adlan wa qistan. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kama muliat zulman wa jawran. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, genosida dan sebagainya. Rasulullah memberi kisi-kisi tadi 100 tahun satu kali. Kapan tepatnya terjadi hanya Allah yang tahu. Cuma kita bisa menghitung. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, maka kita bisa menghitung angka kejayaan berikutnya kapan? 1924 ditambah 100 2024. Ya. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu sekalian? Tapi faktanya hanya Allah yang tahu. 6 tahun lagi Islam ini akan zahir. Namun ada beberapa analisa yang menguatkan analisa ini. Pertama, analisa Dr. Bassam Nahjar. Indikasi dari Islam ini akan bangkit adalah hancurnya eksistensi Zionis Israel di muka bumi. Tapi belum hancur Yahudi secara keseluruhan, tidak. Karena hancurnya Yahudi adalah dengan matinya Dajjal. Hancurnya hegemoni Yahudi, Zionis, karena tidak semua Yahudi Zionis. Hancurnya hegemoni Zionis internasional di muka bumi. Dr. Bassam Nahjar memprediksi itu tahun 2022.
Analisanya berdasarkan beberapa pengamatan yang cukup luar biasa. Ada 4 asumsi dari Dr. Bassam Nahar Jaror, beliau dari distrik Jaror, Palestina. Beliau pakar matematika, pakar sejarah, seorang dosen di Syam. Beliau mengatakan bahwa ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Palestina tahun 1948, saat itu bertepatan dengan 1367 Hijriah. Seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah seorang penyair Irak, Muhammad Rashid bin Arshad. Wanita ini menangis. Wanita tua Yahudi ini menangis. Nah, penyair Irak ini bertanya, "Ya Ummah, ya jadda limadha tabkin? Afala takun li qaumika baladut?" Hei nenek, kenapa Anda menangis? Bukankah bangsa kalian, bangsa Anda punya negara sekarang, punya tanah air? Apa kata wanita tua Yahudi tadi? Iya. Memang bangsaku punya negara sekarang, tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Yahudi tidak akan lama tinggal di muka bumi sejak merdekanya kecuali hanya 76 tahun saja. Yahudi saat itu di Palestina menggunakan hitungan Komariah. Artinya tahun Hijriah yang mereka pakai. 1367 tambah 76 berapa? 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Asumsi yang kedua dari Dr. Bassam Nahar Jaror adalah di masanya Israel berhasil menginvasi Libanon sehingga dataran tinggi Golan itu bisa mereka kuasai. Nah, ada di Kona itu kejadian mengerikan. Habis kaum muslimin dibantai di sana, sampai ada seorang bayi yang tubuhnya masih utuh tapi kepalanya hancur. Itu seperti dikupas kayak pisang. Kulit kepalanya tuh ke bawah tapi kepalanya enggak ada. Isinya nggak ada. Nah, itu di Kona tahun 1982. Nah, di saat itu Menahem Begin ceramah di kenegaraan. Dia mengatakan berdasarkan nas-nas dalam Taurat, kemerdekaan kita hanya tersisa 40 tahun lagi. 40 tahun tambah 1982 berapa? 2022. Yang ketiga ada teori Hisabul Jumal. Teori untuk mengukur umur satu bangsa berdasarkan manuskrip yang tertinggal atau berdasarkan hitung-hitungan rumusan kuno, transkrip kuno. Nah, mereka melakukan hal itu, beliau melakukan hal itu karena beliau juga pakar Hisabul Jumal. Itu angkanya selalu merujuk ke angka 1443. Dan yang terakhir, para sekalian, ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kehancuran hukuman bagi bangsa Yahudi, itu ada di dalam Quran satu-satunya di surat Al-Isra. Ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Ya, ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Di ayat ke-4 sampai ayat ke-8 Allah berjanji jika Yahudi melakukan 2 kerusakan akan ada 2 hukuman besar bagi mereka. Kalau para Allah hitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu ternyata ayat-ayat itu tersusun oleh 1443 kata. Silahkan hitung. Kata yang dimaksud adalah kalimat isim, fi'il, huruf. Jadi harus ngerti dulu mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kalau itu tersusun dari 1443 kata itu berarti sesuai dengan angka 2022. Pertanyaannya, kebetulan atau isyarat Qur'annya? Nah, ini para sekalian merupakan hal yang dibicarakan oleh 15 negara Eropa. Mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka tahun 2005. Semuanya berkumpul di markas CAE di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia. Tapi tetap aja bocor. Apa itu? Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world and the Europe will become Muslim state. Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka.